بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صاحب هذا الكتاب عبد الله بن حسين بن طاهر وبركاته. Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu ala rasulina sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah salatan wa salaman daimaini bidawam wakillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena maunahnya, karena taufik dan hidayahnya bisa melanjutkan pengajian rutin kita kitab Sunan Taufik yang pada malam ini kita sampai pada faslun wa min ma'asil yadain. Sampai pada bacaan farijli yumna itu ya. Yang kemarin sampai pada summa rijluhu al-yumna itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain wa minha an-nahbu wal qasbu wal uqsu wal hulul wal qatlu wa fihi al-kaffaratu mutlaqan wa hiya muraqabatin mu'minatin salimatin فإن عجز صام شهرين متتابعين وفي عمله muslim wa nisfuha bil unsa al-hurrah al-muslimah wa tahtalifu sifatud diyah bihasbil qatl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah termasuk dari maksiatnya tangan, an-nahbu, adapun merampok. Nahbu itu artinya akhdhu mali ghairihi bi ghairi haqqin jihad, dengan cara terang-terangan, tidak dengan cara tersembunyi,
maka itu disebut dengan rampok, atau orang sekarang bilang begal gitu ya. Begal ini hukumnya haram, tidak boleh, tidak boleh, tidak sebesar. Menggunakan kekuatannya mengambil harta orang lain atau menguasai harta orang lain. Semoga kita selamat dari dosa seperti ini atau tidak terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Wal ghasbu, kemudian yang berikutnya ialah ghasab. Ialah ghasab. Penjelasannya seperti yang kemarin ya. Kita pernah jelaskan tentang masalah ghasab, kama taqaddam huwa akhdhu mali ghairihi bi ghairi haqqin qahran jiharan. Ini juga adalah mengambil manfaat dari barang saudara kita dengan tanpa izin. Ini tidak boleh hukumnya. Ada sandalnya saudara kita atau teman kita, tanpa izin kita pakai ya. Yang kui namanya ghasab. Bajunya, kendaraannya, tidak boleh, tidak boleh. Cuma ulama di sini ikhtilaf. Kalau cahaya, namanya kita ngampung cahaya, ini tidak termasuk. Ya. Atau ngampung berteduh gitu, tanpa seizin yang punya. Cuma yang lebih baik itu bilang, saya numpang nulis ngampung, pinjam ngampung cahaya, ngampung. Kalau bisa dijual belikan, itu yang betul-betul tidak boleh, kata para ulama. Kalau nanti dosa, kita harus mengganti. Itu dosa. Namanya kita pakai sepeda motor teman kita tanpa izin dia, rusak, maka kita wajib mengganti. Sandal, pakai apa saja tidak boleh, kecuali orangnya itu sudah ridho, mulima ridhohu, pakai sudah punya saya, pakai. Termasuk yang dibahas oleh sebagian ulama sekarang itu ngampung wifi gitu ya, tanpa izin, tak boleh ngampung. Bagaimana hukumnya ngampung itu? Tak boleh. Dari mana kamu dapat apa namanya? Harus kasih tahu, harus bilang. Kecuali di tempat-tempat yang di sana emang ada free wifi, boleh pakai gitu ya. Mending tetangga nah, tidak izin tidak boleh. Termasuk maklum mod di Korea. Tidak nomor ya, ternyata pakai temannya yang lain tanpa izin. Jadi tidak boleh ghasab itu menguasai sesuatu milik saudaranya atau mengambil manfaat dari barang milik saudara tanpa izin. Tanpa izin, tidak boleh. Kemudian juga wal maksu atau muksu di sana ya. Muksu di sini artinya merampas, ya. Mengambil juga.
Taqaddam annahu ad-dharaib allati ta'khudhuha ad-duwal. Jadi memungut pajak secara liar tidak boleh. Malah pajak tidak boleh secara liar. Di sini ada keterangan akhdhu syai'in zulman qahran minal bai' wa syara' wa minaz zara' wa ghairi dzalik. Dari transaksi jual beli, ya, dari berserah terima, dari orang yang bercocok tanam, tidak boleh. Malah pajak. Makanya sebagian guru kita itu mengatakan kalau pemerintah ini sudah bagus, ekonominya baik, tidak boleh minta pajak sama rakyat, ngambil pajak. Mestinya rakyat dibantu, bukan diambil pajak. Kecuali pemerintah memang dalam kondisi yang kolab. Di sini ad-dharaib allati ta'khudhuha ad-duwal. Jadi yang dimaksud di sini adalah penguasa atau pemerintah yang mengambil secara paksa harta rakyat, begitu. Tidak boleh. Nah, cuma ada yang mengartikan penarikan pajak secara liar. Ada yang jualan pada pajak luar dari yang sudah biasa, tidak boleh. Karena kita takut menderman dimajer lah. Tidak bayar kita diusir nanti. Padahal sebenarnya tidak ada dari pemerintah, atau ada tapi melebihi, tidak boleh. Tidak boleh. Mengambil pajak. Ya Allah, tapi kemarin kita pernah di pondok itu membahas tentang fikih akwal gitu ya. Untuk penyesuaian, ada seorang yang menyatakan bahwasanya pajak itu merupakan bagian daripada zakat yang kita keluarkan, zakat harta kita. Itu bisa pajak. Tapi beda ulama, ada yang membedakan. Ala kulli hal, jadi yang jelas kalau pengambilan pajak secara liar itu hukumnya haram, tidak boleh. Sekarang kita apa yang tidak ada pajak? Pajak semua sekarang. Dari makanan, jual beli, semuanya ada pajaknya. Selagi memang sudah sah dalam undang-undang pemerintah, disepakati oleh ulama-ulama kita punya MUI gitu kan, kita punya ormas Islam yang mengawal perjalanan bangsa ini, tidak apa-apa. Cuma kalau kemudian membuat rakyat tersiksa, itu tidak boleh. Pemungutan pajak, wal ghulul, kemudian korupsi. Ghulul ini korupsi. Huwal akhdhu bighairi haqqin minal ghanimah qabla al-qismah asy-syar'iyyah allati faradaha Allah Ta'ala. Jadi mengambil bagian, kalau dulu tuh ghanimah. Ghanimah itu harta yang hasil dari rampasan perang. Jadi setelah orang berperang, ya, umat Islam bisa mengalahkan, bisa menaklukkan satu kelompok gitu, maka yang kalah itu hartanya diambil menjadi ghanimah, menjadi milik yang menang, menjadi milik, termasuk yang menjadi tahanan diambil jadi budak, laki dan perempuan. Loh, ini kan sepertinya kejam. Tidak kejam dalam pandangan Islam. Jadi kenapa dirampas, kenapa ditahan? Karena kalau nanti hartanya dikembalikan, akan dijadikan
bahan akan dijadikan alat juga untuk memerangi orang Islam lagi. Maka ghanimah itu termasuk harta yang paling halal. Tidak ada penarikan atau tidak ada ghanimah itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad ada ghanimah. Jadi barang rampasan diambil. Nah, barang rampasan ini dalam peperangan itu tidak boleh dibagi sebelum dibagi oleh Rasulullah dengan secara syariat. Tak oleh ngalak kade. Saya ngalak kade namanya gulul. Namanya kalau sekarang korupsi. Bagian rakyat punya kesejahteraan pemerintah, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa, EKTB. Namanya dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang berperang, kemudian dia mati di medan perang. Ketika mati di medan perang, sahabat-sahabat yang lain mengatakan huwa rajul syahid, orang itu laki-laki itu syahid di medan perang, hebat, meninggal dalam keadaan syahid. Apa kata Rasulullah? Tidak syahid dia. Loh, kenapa tidak syahid ya Rasulullah? Dia mengambil selimut dari ghanimah yang belum dibagi rata. Dia mengambil dulu sebelum pembagian. Walaupun dia mati syahid, Rasulullah menganggap dia tidak mati syahid. Gara-gara ngalak kan? Tidak boleh. Jadi kalau ada umpamanya penolong ya, ada sedekah, ada uang berupa barang atau apa uang, sebelum dibagi rata, kamu bagi dulu, ngalahkan tahun. Ini kadang sering terjadi sama kita, ya. Sesuatu yang dibagikan sebelum dibagi ngalahkan, tidak boleh. Namanya gulul. Di zaman sahabat ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Walaupun mati syahid, Rasulullah katakan dia tidak mati syahid karena dia sudah mengambil bagian lebih dulu yang belum dibagi secara hukum syariat. Kadang sering kita mengatakan, ya kok malah kada bagikan nanti malah kada. Ya. Rasulullah dawuh la yaqbalullah salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min hululin. Tidak diterima oleh Allah salat seseorang apabila tidak dalam keadaan suci. Jadi orang itu salat bagaimanapun kalau tidak punya wudu, tidak suci, tidak diterima oleh Allah. Walaupun khusyuk bagaimana sampai meneteskan air mata tapi tidak suci, kecuali darurat. Kemudian sedekah min hululin, dari hasil korupsi, tidak bisa diterima oleh Allah. 1 juta, 100 juta, 1 miliar, ada pejabat datang kaya hebat mengambil dari hasil korupsi nyumbang, maka tidak diterima oleh Allah. Banyak ulama-ulama kita itu tidak terima pondok-pondok pesantren mereka disumbang oleh pemerintah yang dikhawatirkan dari uang korupsi, atau apa ya, sebagai bentuk kehati-hatian ulama salaf. Jadi pondok-pondok salaf itu tidak mau dibantu. Ini sekoni, ini 1 juta, 2 juta, 100 juta, 500 juta. Tidak, mereka tetap jangan, takut tercampur oleh uang hak kita. 100 juta kok kalah emang. Bisa nyari.
Hanya ada ulama yang modern, ya, ulama modern mengatakan boleh ambil saja. Daripada nanti dibuat maksiat sama orang itu. Jadi ada salah satu guru kita yang tidak apa diambil. Daripada nanti uangnya dibuat maksiat oleh mereka, akhirnya nambah kemaksiatan. Dibuat minuman, dibuat perjudian, dibuat macam-macam. Terus ambil aja ke BBC. Biasanya kalah ke BBC. Agar tidak menambah mereka berbuat maksiat. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ada yang hati-hati, tak mau dia. Dia maunya independen, berdiri sendiri, mustaqillah. Kan? Harga diri sebagai pondok pesantren, harga diri sebagai lembaga, tak mau dibantu dengan sembarang uang. Nah, ini bagus. Bagi yang mau, ini juga bagus. Mungkin niatannya seperti itu tadi. Daripada harta itu digunakan ke jalan yang tidak baik. Seperti kisahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu yang mengambil uang dari Vatikan untuk pembangunan gereja. Jadi ada berita Vatikan mengirimkan uang ke Indonesia untuk membuat gereja. Dengaran sama Gus Dur, uangnya diambil, dibuat madrasah. Jadi asalnya niat dibuat gereja, akhirnya dibuat. Setelah disurvei dari Vatikan datang ke Indonesia, mana hasil gereja yang dibuat, uang sudah dikirim. Akhirnya yaitu digelapkan sama beliau, diganti membangun madrasah. Tak beri oleh Vatikan. Allah Akbar. Kalau secara hukum syariat tak boleh mengambil uang yang bukan milik. Dibuat apa saja tak boleh. Namanya uang haram, uang bukan milik kita, bukan halal untuk kita, untuk lembaga kita, digunakan untuk lembaga tak boleh. Jadi ulama kita itu menjaga tak minta barokah. Bangunan yang megah, bagus, luas, santrinya banyak. Tapi kalau tidak barokah kan, maksudnya begitu. Makanya tidak apa-apa, tidak terlalu megah, tidak terlalu bagus, tidak terlalu banyak, asal santrinya barokah. Keberkahan yang ada pada mereka, pada tempat itu lebih kami harapkan bagi mereka daripada megah, bagus, santri banyak, tapi keberkahan diangkat oleh Allah hanya karena harta atau uang yang tidak halal. Ini sebagai bentuk ikhtiyat, ya. Jadi hulul itu begitu, korupsi. Ini yang kita lihat sering banyak di negara-negara, termasuk di Indonesia. Banyak nih korupsi, insyaallah banyak. Seperti contohnya itu loh, sumbangan itu kadang ada ke masjid sekian juta, berapa? 50 juta, nyampe nya tinggal 20 atau 25, itu full. Loh, mana 25 jutanya ini? Ada dibagi dulu sudah dari atas. Senat sampai kotor pasti kene ki ontong itu betul. Dan kadang itu pun orang masih menganggap dirinya benar. Jangan mau tak ngalah, seandainya gitu. Tanpa saya kan tidak keluar, sebenarnya saya ngambil gitu. Hati-hati. Jadi kadang orang membantu itu, ya, untuk mengeluarkan sumbangan itu tidak gratis. Dan kalau uang itu ditujukan ke masjid atau ke lembaga, ya harus nyampe utuh, tidak boleh diambil. Karena niatnya negara itu sudah untuk masjid, untuk lembaga, pasti sunat kada, hanya dipotong, tidak boleh. Termasuk
Ghulul, korupsi, tak boleh. Nanti kalau kalian semua kebetulan mendapatkan jabatan, ya, punya pangkat atau punya apa, yang mendapatkan amanah pegang seperti ini, hati-hati jangan sampai ghulul. Itu sangat bahaya untuk diri dan keluarga. Hanya banyak kemudian pejabat-pejabat itu tidak lama kemudian yang disebut dengan terhormat dikawal ketika datang, tidak lama kemudian dari terhormat menjadi terdakwa. Kelentong lah mata-mata, masuk ke penjara gitu kan, padahal baru saja dia terhormat, baru saja dikawal dia, namanya sudah disebut begini-begini, tidak lama kemudian dihukum. Itu gara-gara ghulul. Kemudian juga termasuk maksiatnya tangan adalah al-qatl, membunuh, ay qatlun nafsi al-muharramah, membunuh jiwa yang terhormat, jiwa yang dijaga dalam Islam. Tidak boleh seperti membunuh orang muslim, ya. Tidak boleh. Al-maqtul maksuman kaum muslimin walau bidaril harb, sekalipun dalam medan peperangan. Wazimi, orang-orang kafir zimi, tidak boleh dibunuh. Orang-orang kafir zimi itu orang-orang kafir yang ada di Indonesia seperti sekarang itu loh, yang berdamai dengan kita. Jadi mereka datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, kemudian juga kita datang ke tempat ibadah kita, saling menghormati, saling menghargai, tidak memerangi, namanya kafir zimmi. Ini tidak boleh dibunuh. Jangan asal kafir, pati marilah, bunuhlah, tidak boleh. Wal musta'min, dan juga tidak boleh dibunuh orang kafir yang meminta keamanan kepada kita, minta perlindungan. Tolong saya dijadikan teman, selamatkan saya. Jadi ada yang menjamin. Tidak boleh. Pokoknya perang, terjadi perangan, kemudian dia mau tobat, saya mau minta perlindungan kepada Anda menjadi pengaman saya. Boleh. Tidak boleh dibunuh. Kemudian janin dalam perut seorang ibu tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Sengak, haram, dosa besar, termasuk pembunuhan yang kita kenal dengan apa itu? Aborsi. Tidak boleh. Menggugurkan kandungan, aborsi. Kan masih kene Ustaz, kita artinya betek agene. Karena dia juga calon atau makhluk Allah, manusia itu, manusia. Kadang kita kan sering melihat, mendengar bayi itu yang selokan, yang somai, buang gitu. Itu besok hidup itu. Ini haram, tidak boleh. Ada yang disedot, apa namanya? Ada yang dihancurkan dengan obat, dihancurkan dengan jamu. Dianggapnya tidak ada yang tahu, kemudian gitu kan? Karena hamil di luar nikah, hasil perzinahan. Akhirnya gimana ini? Ibunya bilang, bela, pecat katanya, pecat atau disedot, aborsi. Tidak ada yang tahu. Setelah disedot atau dikasih obat, dihancurkan, bilang ya apa? Sudah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Alhamdulillah, ada yang tahu. Hati-hati ini. Hati-hati. Bayi yang dibunuh ini, walaupun dalam kandungan, besok akan dihidupkan oleh Allah dalam tafsir itu di padang mahsyar. Karena ada keterangan
Wa ilal mau'udati su'ilat bi ayyi dzambin qutilat dalam Al-Qur'an itu. Besok anak-anak kecil itu yang dibunuh secara aborsi, baik dikop, disedot, baik dihancurkan dengan obat, dengan ramuan atau dipijet, dia akan ditanya, kenapa kamu dibunuh? Apa salahmu? Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa kau dibunuh oleh ibumu? Dibunuh dengan orang tuamu sendiri. Bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kau dibunuh? Apa dosamu? Apa jawaban anak ini? Saya tidak tahu ya Allah. Jangankan dosa, hidup saya tidak bisa hidup, tidak keluar, saya belum keluar dari perut ibu saya belum termasuk penduduk bumi ya Allah. Saya tidak tahu kesalahan saya apa kemudian saya dibunuh. Maka Allah pun membesarkan anak ini. Jadi parajum ya Allah, kun ya walad, jadilah kamu orang yang dewasa. Pas dikasih pukulan, dikasih saut oleh Allah, dikasih cemeti, ya. Kemudian Allah berfirman, utlub walidak atau walidatik, carilah orang tuamu, pukul dia. Saya matiin bahan rolam dari kandungannya, bahan saya aborsi, bahan saya sari, pukul. Nang pada mas sare-sare anak saya pak dicari, dicambuk sama dia. Bisa bayangkan bagaimana anak mencambuk orang tuanya di padang mahsyar. Kita dipukul orang itu sakit, sedih, tak terima. Sekarang anak yang mukul, betapa menderitanya. Makanya disebutkan wal janin, hati-hati. Aborsi, membunuh anak dalam kandung, tidak boleh. Tidak boleh. Wa abdihi, dan budaknya boleh. Punya budak dibunuh, tidak boleh. Wa nafsihi, dan dirinya sendiri tidak boleh. Bunuh diri tidak boleh. Boleh. Dapat tanggungan besar nanti di hadapan Allah. Jangan berpikir dengan mengakhiri hidup kalian akan mengakhiri permasalahan besar dalam hidup. Tidak. Orang yang berpikir pendek itu bingunglah, susah, seakan-akan tidak menemukan lagi jalan dalam hidup. Denak salah, denak keliru, sini buntu, sini tertutup. Akhirnya dia mengambil jalan bunuh diri, menganggap dengan bunuh diri masalahnya tidak selesai. Ada masalah ini baru dimulai dia. Bertemulah dengan mungkar nakir, macam-macam. Jadi ini akan ada hukuman besar dari Allah. Tidak boleh membunuh hambanya, budaknya, membunuh dirinya sendiri. Begitu, ya. Tidak boleh. Ini larangan membunuh. Wa fihi, dalam pembunuhan itu ada kafarah mutlakon, ada tebusan, ya, ada tebusan secara mutlak. Ai fil amdi wal khoto'i wa shibhil khoto', baik membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja atau hampir sengaja. Ini ada tebusannya, ada kafarahnya. Apa kafarahnya itu? Wahiyya itqu raqabatin mu'minatin salimatin, ialah memerdekakan budak perempuan yang mukminah, yang salimah, yang tidak cacat. Jadi kalau kita itu membunuh orang sengaja atau tidak sengaja, harus membayar tebusan, memerdekakan budak perempuan yang mukmin, yang selamat tanpa cacat. Ini harus hati-hati dengan masalah membunuh ini, ya. Ini dosa besar, ya, dosa besar. Nah, kemudian fa in ajaza, kalau dia tidak mampu, tidak sanggup,
membayar seorang budak perempuan yang mukminah, soma, maka dia harus berpuasa syahraini, selama 2 bulan, mutatabi'aini, yang berturut-turut. Ketika tu puasa hendak di budak, tidak memberikan budak, puasa selama 2 bulan berturut tuh. Nah sekarang wa fi amdihi al-qisas, dan di dalam sengaja membunuh orang. Jadi kalau kita sengaja membunuh orang, maka hukumnya qisas. Apa qisas? Dibunuh sebagaimana dia membunuh. Jadi hukuman orang membunuh dengan sengaja adalah dibunuh. Sengaja bencet hanya bilating, hanya ditembak, tetapi nyambi racun, sabe, setelah mati mati, maka kamu juga harus dibunuh. Begitu. An-nafs bin nafs. Oh berarti kejam ini Ustaz ya? Bukan kejam. Justru dengan cara seperti ini tidak akan ada pembunuhan lagi. Maksudnya begitu, ya. Walakum fil qisasi haya. Bagi kalian itu qisas itu akan membuat hidup. Akan membuat hidup. Kenapa? Karena ketika orang membunuh kemudian dihukum juga dengan dibunuh, kan tak bisa matiin, boleh lah. Tapi kalau dia membunuh dihukum tidak dibunuh, hanya kasih 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Padahal dia sengaja membunuhnya. Nanti keluar bunuh lagi dia. Keluar bunuh lah. Tapi kalau membunuh, dibunuh, tak ada lah, tak kira matiin. Matiin boleh aja lah mati gitu kan. Bagaimana membunuh lagi sementara dia sudah mati? Makanya dalam Al-Quran walakum fil qisasi haya. Gitu. Itu kalau membunuhnya dengan sengaja. Illa in afa, kecuali in afa anhu al-waris, ahli warisnya memaafkan. Tak apa lah, tak salah, tak usah paten. Alat dia bayar denda saja, cepaten, nebuslah, tidak apa-apa. Au majanan, atau cuma-cuma bebas tanpa syarat. Tak apalah, njok kok tidak, karena begini. Sudah, saya maafkan. Tidak apa-apa. Itu. Seperti contohnya dulu di zaman sahabat itu, ya, ada seseorang membunuh seseorang, gitu kan? Di zaman sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar ya, ada orang membunuh seseorang. Ini membunuhnya sebenarnya terpaksa, akikat. Kalau orang akid kan boleh membunuh. Jadi umpamanya kita rampok, kita boleh membunuh untuk sebagai pembelaan terhadap diri kita. Harta kita mau diambil, pencuri masuk rumah, gitu kan? Atau ada rampok, kita membela istri, membela anak kita, membela kehormatan kita. Ini andaikan kita membunuh, tidak apa-apa. Karena hukum pencuri itu, perampok itu, kalau mereka tidak dibunuh, mereka akan membunuh. Itu kalau dalam kondisi darurat tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, di zaman sahabat itu ada orang yang membunuh orang. Akhirnya orang ini mau kisos ini harus dibunuh. Apa kata yang membunuh ini? Sebentar, saya sebelum dibunuh saya mau bilang dulu ya sama keluarga saya. Tidak boleh. Anda kan punya salah begini. Tidak. Ini sebenarnya ada salah paham. Saya sama dia itu ada salah paham. Saya diduga orang yang mencuri. Akhirnya bertengkar, gitu kan? Dia mau membunuh saya, gitu kan? Karena kita melawan, ya. Akhirnya saya berhasil membunuh orang tersebut. Jadi saya bukan tidak rela dibunuh. Silahkan sebagai kisos saya dibunuh. Cuma saya mau bilang dulu sama keluarga di rumah kalau saya itu mau dibunuh, mau dikisos.
Loh, terus kalau engkau pergi, siapa yang jamin nanti kamu kembali ke tempat ini? Waktu itu sahabat ada, di antaranya Salman Al-Farisi. Maka sang Salman mengatakan, wahai hakim, saya yang menjadi jaminan orang ini. Jadi kalau orang ini tidak datang, biar saya besok yang dihukum. Saya yang dipenggal punya kepalanya. Gitu. Jadi kalau besok tidak datang, saya yang dipenggal. Ini Salman Al-Farisi begitu. Akhirnya apa? Pulanglah orang ini. Sampai pada jam yang ditentukan, sudah kumpul ini begal ini, apa namanya, bukan begal ya, jazar, tukang penggal, tukang bunuhnya sudah ada, sudah siap. Ketika tidak lama lagi akan dilaksanakan, orang belum datang, dipanggil Salman. Sini Salman, maju, kamu yang tanggung jawab. Iya, saya nggak, mau tak datang, benar saya penggal, kamu yang dibunuh. Siap, iya, saya siap. Ketika Salman siap dan jam yang sudah ditentukan sampai, naik dia mau dihukum, datang itu orang yang mau dihukum itu datang. Hentikan katanya, jangan dipenggal, jangan dibunuh dia Salman. Saya datang. Setelah datang, orang ini mengatakan, maaf saya terlambat. Saya masih pamit sama istri dan anak. Saya minta ridho mereka untuk berpisah. Begitu. Saya masih pamit dan mereka berat membiarkan melepas saya, sehingga saya harus datang terlambat. Maafkan saya wahai Salman, maafkan saya wahai semua para hakim. Jadi saya bukan orang yang suka berdusta. Akhirnya sudah, karena sifat jujurnya ini, sifat menepati janji ini, keluarga yang hadir pada waktu itu, keluarga yang dibunuh itu, keluarga yang dibunuh memaafkan. Sudah, jangan dipenggal, tak usah paten deh, tak usah dibunuh. Kenapa? Ini orang jujur, ini orang jujur. Kalau memang dia tidak mau jujur, pasti dia lari. Ini adalah di samping orang jujur, orang yang menepati janji. Min ahli sidqi wal wafa. Jadi orang jujur sekaligus menepati janji. Udah, tak usah paten lah, lepaskan, kita ridho. Nah ini boleh. Kalau begini tidak usah dibunuh, walaupun orang sudah membunuh. Kemudian Salman ditanya, wahai Salman, kenapa engkau mau menjadi tebusan orang ini? Kamu kan tidak kenal, kamu kan tidak tahu sama ini. Oh iya, karena saya tahu dan saya yakin yang namanya umat Rasulullah, umat Islam itu di zaman sahabat itu tidak ada ya, bukan istilahnya, jarang sekali orang yang suka bohong, orang yang suka berdusta, yang tidak menepati janji. Sangat jarang sekali. Tak ada orang lecehkan dia zaman sahabat, ada. Nah, tidak ada. Itu bedanya dengan sekarang. Sekarang saya lecek, malah Rasulullah itu pernah mengatakan al-kizbah itu bohong itu. Pada akhir zaman tablughul afaq, akan memenuhi ufuk, akan sampai di puncak kebohongan itu. Ini termasuk kemuliaan sabda Rasul. Kok bisa begitu? Nah sekarang kita membuktikan bagaimana orang berbohong ya. Di FB hoax itu, di apa namanya, Twitternya, Instagramnya itu kan, itu melalui satelit yang ada di atas, di atas. Nah ini yang namanya ufuk. Hati-hati, termasuk maksiat tangan. Maksiat tangan itu bukan hanya mukul orang, bukan hanya melempar orang, nulis perkataan yang kotor, perkataan yang dusta, perkataan yang jorok, kemudian disebar luas. Hati-hati, hati-hati, hati-hati.
cek pang masukan ke sana kalau ada kalimat-kalimat tak baik ya. Kasihan orang. Allah termasuk maksiatnya tangan. Jadi kisos itu artinya seperti tadi ya, sahabat itu Salman mengatakan di zaman itu jarang sekali orang berbohong, jarang sekali orang berdusta, maka indah, nikmat. Walaupun kita tidak kenal, ayo saya yang bisa menjadi jaminan. Semoga bisa kita merasakan suasana yang seperti itu ya. Atau paling tidak kita berikrar, kita bagaimana menjaga komitmen dalam hati untuk menjadi orang-orang yang jujur dan menepati janji. Kemudian wa fil khata' wa shibhid dia kalau membunuh secara tidak sengaja, khata', tidak mau bunuh dia, tidak mau bunuh, kayak pas mati. Contohnya umpamanya dikasih obat tidur, temannya dikasih obat tidur, tak mati men, beri obat tidur, malah lagi tidur, kein mainan malah tidur, kalah ya nakal, beri obat tidur, pasti tidur terus tak jaga sekali, mati, berarti membunuh tanpa sengaja. Atau kalian nembak mano, aku juga memerdekakan jangan mati. Namanya membunuh tidak sengaja. Kalau ini tidak dibunuh kalau tidak sengaja. Wahia, maka kafarohnya ya. Ini ada adiyah, bayar denda dia. Beni paten, bayar dia namanya. Diyat, apakah diahnya itu? Mi'atun minal ibil, membayar 100 daripada unta. Fidzakaril hullil muslim, bagi seorang laki-laki yang merdeka yang muslim. Jadi kalau yang dibunuh ini laki-laki ya, maka dia harus membayar 100 onta. Mati tak sengaja. Wa nisfuha fil unsa, dan separuhnya ya, separuhnya wanita, separuhnya dari 100 itu di dalam membunuh perempuan yang merdeka, al muslimah yang perempuan. Jadi kalau yang dibunuh perempuan, dia tidak bayar 100 onta tapi 50 onta, separuh. Wa takhtalifu, dan berbeda sifatud dia, apa sifat daripada denda tersebut, bihasabil qatli, tergantung daripada caranya membunuh. Jadi kalau membunuhnya tanpa sengaja, ringan, begini, maka terus bisa dikurangi. Untanya bisa pakai unta kecil, unta begini. Jadi sesuai dengan ketentuan atau kejadian yang terjadi dalam pembunuhan itu. Jadi itulah termasuk maksiatnya tangan yang mendatangkan dosa besar ya. Dosa besar. Hati-hati membunuh ini ya, hati-hati. Ini ulama kita mengatakan pembunuhan itu biasanya bayarannya juga dibunuh. Kalau kamu tidak dibunuh, nanti anaknya bisa dibunuh sama. Atau kalau tidak, cucunya nanti dibunuh gitu. Makanya hati-hati. Kadang walaupun kita itu sudah baik, sudah ada ini lagi, kadang kena sama anak gitu. Hati-hati, mohon maafin orang masalah nyampe itu harus sangat hati-hati. Sebagaimana dulu kisah Nabi Musa itu, ada orang yang rajin ibadah ya, kerjanya ke masjid, malam ke sungai, ke masjid gitu kan, tidak punya musuh dia, tidak punya masalah, tapi tiba-tiba menjelang subuh meninggal dunia, mati, terbunuh, bingung
masyarakat yang ada di sekitarnya itu bingung loh. Siapa yang mati ini? Orang tadi salah, orang yang bagus. Kerjanya cuma adzan, pikiran gitu kan. Iqomah ngimamin. Atau ada saya ganti ya umamnya ya. Si adzan dia, si pikiran dia, iqomah dia, ngimamin dia gitu pakun istiqomah satu orang namanya. Terus tiba-tiba keesokan paginya meninggal. Ini salah apa deh? Salah apa? Diteliti tidak ada yang masalah, tak ada amoso, nggak bisa paten. Dibawalah masalah ini ke Nabi Musa. Apa kemudian kata Nabi Musa? Ini tidak punya masalah, tapi orang tuanya punya masalah. Dulu pernah bunuh orang. Dulu pernah bunuh, kena sama anaknya air. Tapi anaknya matinya syahid, bagus. Begitu maksudnya. Begitu. Maka hati-hati, ya. Hati-hati dengan masalah pembunuhan, sengak, STT. Sekarang itu seakan-akan nyawa itu murah. Nah, ada sekarang itu tidak mahal. Jadi kalau kita benci sama orang, ngosok, ngamuk, Anda tinggal keluarkan uang, ya, sekemi juta, nyawa nariyah, buat nariyah. Ada seperti itu. Minta cara yang bagaimana? Gitu. Jadi monsibuk kasar, putus langsung dibunuh, dirampok, ditalen. Sebagaimana dulu peristiwa yang terjadi di Bondowoso. Beda yang agak halus, Bekat Timur, Banyuwangi, Santet gitu kan, seher, seperti itu. Ada lagi dengan cara diracun, macam-macam. Ingat, membunuh seseorang itu dosa besar. Hebat, hati-hati, dosanya ini luar biasa ini, luar biasa, luar biasa. Semoga kita selamat semuanya ya, zahiran wa batinan. Selamat di dunia, selamat di barzah, selamat juga di akhirat. Kita semua bersama seluruh orang tua kita, guru-guru kita, saling menjaga, saling mengingatkan. Bukan kami tidak punya dosa, bukan kami tidak punya masalah. Kami juga makhluk yang sering berdosa. Kami makhluk yang punya juga sekian banyak masalah. Tapi demi untuk kebersamaan dan kebaikan ke depan, kita saling mengingatkan, kita saling menasihati. Bukan kami tidak punya kegiatan, bukan kami juga banyak waktu ya untuk bisa terus kumpul dengan teman-teman, tidak. Tapi karena istilahnya kebersamaan ini sudah ada di hati, kalian sudah ada di hati kami, jadi kita meluangkan waktu, kita saling mengingatkan. Siapa tahu ini menjadi jalan untuk kita bersama di dunia dan di akhir. Jadi ini yang kita harap bisa terus saling menjaga, saling mengingatkan gitu ya. Saling mengingatkan baik melalui grup, melalui WA, saling ingatkan. Itu akan menjadi amal kita yang besok akan kita tuai, kita rasakan setelah kita tua, setelah kita di barzah. Insyaallah kita juga doa khusus para pendahulu, para orang tua, para guru-guru kita, para sesepuh masjid Adz-Dzakirin, pendahulu masjid Adz-Dzakirin, semuanya dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan pangkat derajatnya. Orang tua kita semuanya, guru-guru kita, dan yang masih ada usia, kita doakan beliau, orang tua kita mendapatkan umur yang barokah, panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kita berdoa juga semua tetangga, lingkungan dan masyarakat yang sakit, kita doakan diberikan kesabaran, segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga ini menjadi kalimat terakhir ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kalimat ketika kita hidup
di setiap ucapan-ucapan kita, menjadi kalimat ketika kita akan wafat menghadap kepada Allah, menjadi kalimat ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما وكلنا. يا الله يا الله يا الله يا الله اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحبا وتفرقنا وتجعل فينا ولا من شكي ولا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب اغفر لنا يا ربنا حافظين عارفين لكتابك العظيم. وصلى الله على سيدنا الحمد لله بالعالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا